Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tugas Mandiri Cloud Computing akan menyampaikan isi dari makalah kami. Pertama sekali, perkenalkan saya Elisa Wiasitompul yang akan menyampaikan materi pertama. Di sini kami membahas tentang pemanfaatan cloud computing bagi usaha kecil menengah. Saat ini, dunia bisnis secara global, di mana cakupan pasar menjadi sangat luas. Untuk itu, memuaskan pelanggan, perusahaan membutuhkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat. Nah, di sini cloud computing merupakan paradigma baru untuk penempatan hosting dan pengiriman sebuah mekanisme di mana sekumpulan resource teknik informasi yang saling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik itu infrastruktur maupun aplikasi dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on demand melalui network, baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Sementara itu, penyedia jasa layanan adalah pihak yang menyewa berbagai jenis platform, cloud dan sumber dayanya, baik dari satu maupun beberapa penyedia jasa infrastruktur untuk disewakan kembali agar dapat melayani pengguna akhir. Saat ini, cloud computing telah menyediakan berbagai jenis layanan, seperti layanan perangkat keras, infrastruktur, platform, dan aplikasi tanpa membutuhkan pengetahuan pengguna akhir tentang lokasi fisik dan konfigurasi dari sistem komputasi yang dapat mengirimkan berbagai jenis layanan ke penggunanya. Nah, berdasarkan riset dari Mars Indonesia menyatakan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya, alasan investasi yang dikeluarkan membangun TI cukup mahal sehingga mereka enggan untuk migrasi ke teknik informatika. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Fria Anju Memori Manalu, NPM 190210087. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, jurnal, ataupun referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta melakukan observasi terhadap pelaku UKM. Adapun kriteria pemilihan referensi yaitu jurnal yang telah diseminarkan. Pendekatan metode ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca dan secara khusus kepada pelaku UKM terkait dengan pemanfaatan cloud computing dalam melakukan kegiatan bisnis. Hasil dari penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut. 1. Tahap-tahap adopsi cloud computing. Tahap-tahap dalam mengadopsi cloud computing adalah sebagai berikut. 1. Tahap analisis. Tahap awal ini pengguna harus melakukan analisa SWOT untuk memahami kebutuhan pengguna dalam rangka untuk menentukan apakah proyek ini layak, yaitu kelayakan hukum, kepatuhan, perubahan rata kelola organisasi, dan manajemen risiko. 2. Tahap perencanaan merupakan tahap pemilihan platform, layanan cloud, aplikasi, dan infrastruktur yang cocok untuk kebutuhan organisasi untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi. Dalam mempersiapkan rencana adopsi, sangat penting untuk memutuskan apakah layanan cloud akan resmi digunakan. Sebelum resmi digunakan, apakah akan ada proyek percontohan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi. 3. Tahap adopsi. Tahap ini adalah tahap persiapan untuk migrasi dari sistem konvensional ke infrastruktur
dan aplikasi layanan cloud yang sebenarnya. Pada fase sistem aplikasi integrasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi kandidat akan dapat berfungsi dengan aplikasi internal yang tidak berimigrasi ke cloud, dan juga dengan infrastruktur cloud. Strategi outsourcing diputuskan dan tolak ukur juga dikembangkan di tahap perencanaan, digunakan untuk mengukur kemampuan vendor untuk menyediakan layanan yang tidak akan mempengaruhi pengiriman organisasi jasa dan bisnis. Hal terakhir dalam fase ini adalah kontrak pengembangan dan pendatangan yang memenuhi kebutuhan pengguna untuk menggunakan layanan cloud. 4. Tahap migrasi. Tahap ini menyimpulkan untuk persiapan migrasi ke cloud dan dapat melanjutkan migrasi aplikasi dan migrasi data. Dilanjutkan dukungan untuk pengguna selama migrasi. Proses disediakan pemantauan dan pengendalian proyek ini dipertahankan untuk menjamin suksesnya migrasi. 5. Tahap manajemen. Proyek ini sekarang harus beroperasi penuh di cloud, namun kontrak dan vendor manajemen, pengujian dan pemeliharaan dukungan pengguna data review harus berkelanjutan untuk berikutnya untuk memulai beberapa bulan. Pengukuran sistem yang dikembangkan sebagai indikator keberhasilan proyek dan harus dipantau seperti keamanan, SLA, hukum, dan manajemen biaya adalah metrik yang diinginkan. Dokumentasi praktek pelajaran yang dipelajari dan terbaik selama proyek harus didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Ansori. Saya dari kelompok cloud computing. Di sini saya akan meneruskan materi tentang cloud computing. Menurut Wicaksono, Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Dalam Negeri RI, menyatakan bahwa dalam menyongsong ASC 2015, yang terpenting adalah kesiapan dunia usaha untuk menghadapi persaingan, baik persaingan di dalam negeri maupun antar negara ASEAN. Pemerintah akan mendorong peningkatan daya saing usaha, di antaranya adalah untuk menjamin meningkatkan arus investasi sektor infrastruktur. Berdasarkan hasil riset dari Mars Indonesia menyatakan bahwa para pelaku usaha kecil dan menengah belum memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan bisnisnya. Dengan alasan investasi yang dikeluarkan untuk membangun TI cukup mahal, sehingga mereka enggan untuk migrasi ke TI. Faktor pendorong adopsi TI di UKM adalah tuntutan pelanggan dan persaingan bisnis. Sedangkan faktor penghambat adopsi TI di UKM adalah 1. Sumber daya manusia. Bahwa UKM sebagian besar memiliki hambatan dalam hal yang mampu menggunakan dan mengimplementasikan TI. 2. Finansial. Bahwa UKM memiliki keterbatasan keuangan untuk adopsi TI, terutama untuk pengembangan software dan hardware. 3. Infrastruktur. Bahwa UKM belum mampu untuk membangun infrastruktur lengkap karena keterbatasan SDM dan keuangan. 4. Pemerintah. Hambatan dari pemerintah berkenaan dengan dukungan keuangan dan non-keuangan yang berupa pelatihan dan penyuluhan tentang TI. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kajian tentang manfaat penggunaan cloud computing bagi UKM untuk meningkatkan daya saing usaha yang begitu ketat. Perkenalkan, saya Setyaningsi dengan NPM 1902184. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hasil penerapan dari cloud computing. Setelah melakukan penelitian yang lebih lanjut sebelumnya mengenai fitur-fitur yang diberikan oleh cloud computing bagi UKM dalam menjalankan sebuah bisnisnya, kami menemukan 10 manfaat cloud computing bagi UKM. Diantaranya adalah 1. Akses ke pelanggan akan lebih mudah dan efisien. Yang kedua, memungkinkan peningkatan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga, memudahkan untuk pengaksesan market baru ke luar negeri. Yang keempat, memungkinkan untuk melakukan transaksi perpenjualan yang lebih mudah kepada pelanggan dan pemasok. Yang kelima, periklanan atau yang disebut dengan biaya operasional perpenjualan akan lebih murah. Yang keenam, mengurangi biaya operasional.
Dan yang ketujuh, peningkatan efisiensi kerja, kolaborasi internal yang lebih baik. Yang kedelapan, kita bisa memanfaatkan produk atau jasa baru ke pasar dengan lebih cepat. Yang kesembilan, inovasi produk. Yang dimaksud dengan inovasi produk adalah dapat menciptakan produk baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Muncullah minat beli terhadap produk tersebut. Yang ke-10, ini adalah yang terakhir, yaitu proses manajemen teknologi informasi akan lebih sederhana. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya tadi. Terima kasih.